Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Mikael Nicholas Saragi dari Prodi Informatika Angkatan 23 dengan NIM 11S23034. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tipe praktikum PTA week ke-7, di mana itu di sini kita disuruh untuk membuat tipe data buatan yaitu tree. Jadi tree itu adalah dalam bahasa Indonesia itu adalah sebuah pohon. Jadi di sini ada node T, yang di mana T itu adalah akar atau elemen pertama dari suatu tree. Lalu tree T yang dua ini adalah subun kiri dan subun kanan nanti. Jadi di sini ada fungsi make tree, yang mana kegunaan dari fungsi ini itu untuk membuat suatu tree. Jadi jika eh, tree itu kosong, maka nanti outputnya juga kosong, nggak ada pohon yang dibentuk. Lalu jika dia punya elemen make tree x di 2xs, nanti sini kita akan membuat pohon node x, yang dimana x ini adalah akar atau elemen pertama dari tree. Lalu kita buat make tree left, make tree right, atau membuat subpohon kiri dan subpohon kanannya. Di mana sini kita buat dulu panjang itu sama dengan length xs, yang dimana gunanya ini tuh menghitung banyak elemen xs. Lalu sini ada bagi dua, panjang div 2 atau panjang dibagi dua. Left right split at jika panjangnya itu habis dibagi dua. Lalu nanti banyak elemen dari XS ini akan dibagi dua. Lalu jika tidak maka nanti yang diambilnya itu eh, panjang XS dibagi dua lalu ditambah satu. Dan selanjutnya ada di sini fungsi selektornya. Yang pertama itu akar, yang mana kegunaan dari fungsi itu untuk mengambil elemen pertama atau akar dari suatu pohon. Maka di sini ada node P berpunya P. Karena P di sini adalah akar atau eh, elemen pertama dari suatu tree. Yang selanjutnya ada fungsi left, di mana fungsi itu gunanya untuk mengambil subpohon kiri dari suatu pohon. Yang selanjutnya ada right, yang dimana fungsi itu gunanya untuk mengambil subpohon kanan dari suatu tree. Jadi jika pohon itu adalah pohon kosong, maka nanti output itu juga empty atau kosong. Yang selanjutnya di sini ada NB elemen, yang dimana kegunaan dari fungsi NB elemen itu untuk menghitung banyaknya elemen dari suatu tree atau bilang elemen yang kita masukkan nanti. Jika jika yang kita masukkan itu kosong atau empty, maka nanti tidak akan ada pohon yang terbentuk atau nol. Jika ada, maka nanti kita pohonnya NB elemen node kosong underscore LR sama dengan 1 ditambah NB elemen L ditambah NB elemen R. Jadi di sini juga berlaku rekursif, yaitu kita menghitung berapa jumlah dari subpohon kiri subpohon kanannya. Sampai nanti jika subpohon kiri atau subpohon kanan itu sudah habis atau tidak ada lagi elemen yang mau dihitung, maka nanti output itu 0. Jadi nanti dia akan menjumlahkan semua mulai dari subpohon kiri, subpohon kanan lalu tambah 1. Yang selanjutnya ada fungsi daun, NB daun, yang dimana fungsi itu gunanya untuk menghitung banyaknya daun dari sebuah pohon. Jadi sini jika pohon itu adalah pohon kosong, maka nanti outputnya juga 0. Jika pohon itu hanya mempunyai akar, maka nanti outputnya adalah 1. Lalu jika dia mempunyai subpohon kiri dan subpohon kanan, maka nanti kan kita hitung berapa daun di kiri, berapa daun di kanan. Lalu dijumlahkan. Yang selanjutnya adalah fungsi NB even, yang mana fungsi itu gunanya untuk NB even ini gunanya untuk menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Jadi nanti sini gunanya fungsi ini akan menghitung berapa ada atau enggaknya, ada atau tidak elemen dari suatu tree itu yang genap. Jadi jika pohon itu adalah pohon kosong, maka nanti outputnya adalah 0. Lalu jika ada NB even not XLR, maka akan kita hitung
event X sama dengan 1 ditambah NB event L ditambah NB event R. Di sini kita akan nanti kita akan mencari berapa elemen dari subpohon kiri dan subpohon kanan itu yang nilainya itu genap. Lalu nanti kita jumlahkan. Yang selanjutnya ada fungsi NBOUT, di mana fungsinya itu gunanya untuk menghitung berapa elemen dari satu pohon yang nilainya itu ganjil. Jadi NBOUT sama dengan empty sama dengan 0. Jika pohon itu adalah pohon kosong, maka outputnya adalah 0. Lalu NBOUT not XLR, di mana out X sama dengan 1 ditambah NBOUT L tambah NBOUT R. Jadi nanti di sini fungsinya akan menghitung berapa elemen dari subpohon kiri dan subpohon kanan yang elemennya itu adalah bilangan ganjil atau tidak habis dibagi 2. Yang selanjutnya adalah fungsi TreeMT, di mana fungsi itu gunanya untuk mengecek apakah suatu tree itu kosong atau tidak mempunyai elemen. Jadi jika pohon itu adalah pohon kosong, maka nanti outputnya adalah true. Maka di sini ada is empty sama dengan true. Jadi kalau misalnya kita masukkan pohon kosong, nanti hasilnya adalah true. Lalu sini is M3 not jika dia nanti mempunyai elemen atau minimal satu elemen, maka nanti output itu adalah false. Dan yang selanjutnya sih ada fungsi is one element, yang dimana fungsi ini akan mengeluarkan nilai true jika suatu pohon itu mempunyai satu elemen saja, atau dia hanya mempunyai akar saja. Jadi di sini ada is one element empty sama dengan false. Jadi jika pohon itu adalah pohon kosong, maka nanti dia akan mengeluarkan output false. Yang selanjutnya ada fungsi is one element not empty sama dengan true. Jadi kalau misalnya dia hanya mempunyai akar saja, maka nanti output itu true. Karena kalau suatu pohon itu mempunyai satu akar saja, otomatis dia hanya mempunyai satu elemen. Lalu is one element not, di mana jika pohon itu adalah mempunyai subpohon kiri dan subpohon kanan, maka nanti outputnya adalah false. Lalu sini ada fungsi is unit left. Nanti fungsinya itu gunanya untuk mengecek apakah suatu pohon itu hanya mempunyai suatu subpohon kiri yang berisi. Jadi fungsi ini akan mengeluarkan nilai true jika satu pohon itu hanya mempunyai subpohon kiri yang tidak kosong. Yang sebenarnya ada is unit right, yang dimana fungsi ini tuh gunanya untuk mengecek apakah suatu pohon itu mempunyai subpohon kanan atau fungsi itu gunanya untuk mengecek apakah suatu pohon itu atau tree itu mengandung subpohon kanan yang nilainya tidak kosong. Oke, yang selanjutnya ada fungsi is binary, di mana fungsi itu gunanya untuk mengecek apakah subpohon kiri dan subpohon kanan itu, apakah suatu pohon itu mempunyai subpohon kiri dan subpohon kanan. Jadi jika jumlah elemen yang kita masukkan itu lebih dari atau sama dengan 3, maka nanti dia akan mengoutputkan true, jika tidak false. Yang selanjutnya ada fungsi is exit left, yang dimana fungsi itu gunanya akan mengeluarkan nilai true jika B mengandung subpohon kiri. Jadi fungsi itu akan mengeluarkan nilai output true kalau dia punya minimal satu subpohon kiri. Makanya di sini jika left-nya itu empty atau kosong, maka nanti output itu false.
Lalu di sini ada fungsi isExisLeft dot ALR sama dengan true. Jadi sini dia sudah mempunyai subpoint kiri, maka nanti output itu adalah true. Minimal dia mempunyai satu subpoint kiri gitu. Lalu ada fungsi isExitRight yang dimana fungsi itu gunanya akan mengeluarkan nilai true jika P hanya mengandung subpoint kanan. Nah, jadi di sini jika point itu adalah point kosong, maka nanti output itu adalah false. Jika pohon yang kita masukkan itu mempunyai elemen lebih dari 3 atau sama dengan 3, maka nanti dia mengoutputkan true. Jika tidak else, atau jika tidak, maka nanti outputnya false. Yang selanjutnya ada fungsi isExitAnd. Nah, di sini ada fungsi isExitAnd yang dimana fungsi ini tuh gunanya untuk mencari apakah suatu pohon itu mempunyai elemen yang nilainya itu sama dengan n. Jadi jika pohon itu adalah pohon kosong, maka nanti outputnya adalah false. Lalu isExitAnd node XLR n. Di sini kita punya dua parameter yaitu tree dan integer. Jadi nanti fungsi ini itu akan mengecek apakah pohon ini punya elemen yang sama dengan n atau enggak. Jadi jika x atau akarnya itu sama dengan n, maka nanti outputnya itu adalah true. Jika tidak, maka akan kita cek apakah subpoint kiri dan subpoint kanan itu mempunyai nilai yang menilai elemen yang sama dengan n atau enggak. Jika tidak, nanti outputnya adalah false. Yang selanjutnya ada fungsi isBalance, yang dimana fungsi itu gunanya untuk menentukan apakah suatu fungsi itu mempunyai atau yang mana fungsi itu gunanya akan mengoutputkan nilai true jika pohon itu seimbang atau sama subpoint kiri dan subpoint kanannya. Makanya sini isBalance P sama dengan NB elemen left P atau NB elemen jumlah elemen dari subpoint kiri itu sama dengan subpoint kanan. Yang selanjutnya ada fungsi getList from input, yang dimana fungsi ini akan mengambil list dari input yang kita masukkan. Lalu show tree, yang itu gunanya untuk menampilkan pohon yang kita masukkan nanti. Begitu juga nanti fungsi yang ini. Oke, yang selanjutnya ada fungsi main. Nah, jadi fungsi main itu gunanya untuk membaca input yang kita masukkan nanti. Dia gunanya untuk membaca semua apa-apa saja yang kita masukkan ke dalam codingan ini nanti, atau dia membaca kayak elemen-elemen yang kita masukkan ke dalam codingan ini. Jadi fungsi ini itu juga gunanya untuk mengoutputkan semua hasil operasi yang sudah kita lakukan di atas tadi. Semua operasi ini. Jadi fungsi itu akan mengoutputkan atau dia nanti akan menampilkan hasil-hasil dari operasi yang sudah kita lakukan tadi di atas. Jadi di sini jika kita melakukan run, jadi inilah semua hasil operasi Haskell yang sudah kita lakukan di atas tadi. Jadi ini semua adalah inputnya, lalu yang ini adalah hasil semua operasi yang kita lakukan di atas tadi.
Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.